Judul bukunya adalah buku ke-11 nih, buku Capai Impian Jangan Melewati Kemampuan dan Miliki Impian. Isi buku yang ke-27, semakin banyak menimba ilmu membuat seseorang akan semakin punya tujuan. Begitu susahnya mendapat ilmu, namun dibaliknya setelah banyak menerima pengalaman membuat seseorang akan semakin punya tujuan dan keuntungan yang bisa dimiliki. Untuk mendapatkan ilmu perlu beberapa hal yang harus dilakukan. Saat kecil kita sudah diberi ilmu oleh orang tua. Saat sekolah, guru telah memberi ilmu berupa pelajaran. Saat selesai sekolah, kita mendapatkan ilmu. Saat sudah bekerja, berpacaran, kita mendapat ilmu tentang pasangan hidup. Saat berkeluarga, punya pengalaman berkeluarga. Saat berteman, banyak ilmu yang didapatkan. Memulai mendapatkan ilmu memang dari orang tua yang terbanyak, dan yang kedua dari pekerjaan. Untuk memiliki kepintaran dan didikan perlu guru yang mengajar agar ilmu yang didapat bisa dipergunakan saat bekerja. Saat bekerja, setiap tahun bertambah ilmu, apalagi berpindah pekerjaan. Saat memiliki pasangan, ada ilmu yang kita pelajari, yaitu harus ada kecocokan dengan pasangan sehingga bisa punya pacar. Setelah menginjak ke berkeluarga, adalah ilmu yang ketiga harus dimiliki, sebab berkeluarga memerlukan banyak kesiapan, terutama keuangan, kesiapan mental, kesiapan untuk kerja lebih lagi, dan bisa mengurusi anak. Hal yang berkesan adalah berteman, karena hal yang penting keempat harus bisa dinikmatin saat kecil sampai dengan seumur hidup. Isi buku yang ke-28, waktu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebenarnya dengan waktu kita tahu bahwa satu hari satu malam 24 jam, dan kita tahu kerja yang baik dan teratur jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Waktu malam jam 11 WIB sampai dengan jam 1 pagi. Dan sisa waktu 8 jam bisa kita bagikan untuk hal lain. Jika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka akan lewat waktu itu dengan cepat. Sisa waktu 8 jam bisa dimanfaatkan untuk beribadah setengah jam, nonton 3,5 jam, 1 jam untuk olahraga, untuk santai 1 jam, dan 2 jam untuk keluarga atau teman. Jadi, waktu 24 jam bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi, waktu 24 jam bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. 8 jam untuk bekerja berarti 6 jam kita harus serius untuk bekerja sehingga dapat hasil yang maksimal. Istirahat memang harus disiplin setiap hari 8 jam supaya kesehatan terjaga. Beribadah kepada Tuhan sangat penting setiap hari supaya rasa stres hilang dan pikiran menjadi lega. Hiburan sangat penting seperti menonton TV atau punya acara selama 3,5 jam. Olahraga juga penting untuk dilakukan, harus diluangkan 1 jam sehari, untuk pribadi 1 jam dalam sehari. Sisa waktu 2 jam bisa kumpul bersama keluarga atau teman. Jika kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin, maka waktu yang ada menguntungkan. Orang yang bisa mengatur waktu dengan baik akan mendapatkan segala-galanya. Pertama, mendapatkan uang, bisa sehat karena tidur yang cukup, memiliki ketenangan dalam berpikir karena membiasakan untuk beribadah kepada Tuhan, memiliki waktu 3,5 jam yang bisa dipergunakan untuk apa saja. Olahraga membantu untuk sehat. Waktu santai bisa memberikan kelegaan, bisa kumpul bersama keluarga dan teman. Isi buku yang ke-29, jangan kita tidak menghargai orang lain. Dalam hidup ini sangat fatal kita tidak menghargai orang lain, karena tidak menghargai sama seperti hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Buang kebiasaan buruk kita, jangan berbicara sembarangan sebelum dipikirkan. Saat kita bicara kepada siapapun perlu dipikirkan dengan bijaksana. Kita menghargai orang lain, maka orang lain bisa menghargai kita.
Belajar terus untuk punya pikiran positif dan buang pikiran-pikiran negatif. Biasakan untuk bicara membangun saat bicara. Contoh kepada anak, bapak, saudara, teman, ibu, adik, kakak. Kita sebagai marketing perlu mengatur berbicara saat mengeluarkan kata-kata yang perlu kita bicarakan. Sopan santun berbicara sangat dibutuhkan saat berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain. Untuk menjalin hubungan yang harmonis perlu komunikasi yang baik, terutama berbicara, sikap, tindakan. Hal ini sangat penting untuk dimiliki setiap orang karena saat dalam berkeluarga ataupun dalam berbisnis, kita terhadap teman atau kepada siapapun memerlukan rasa aman terhadap siapapun kita berkomunikasi dan berbicara. Salah satu untuk memperbaiki sikap perlu belajar untuk punya pikiran positif dan buang pikiran negatif. Penting sekali setiap bicara bisa membangun, terutama saat kita merasa tidak suka terhadap seseorang. Perlu pengendalian diri dalam hidup ini. Kita berhubungan kepada orang tua, kepada saudara, kepada orang lain. Jadi penting kita perhatikan sikap-sikap berbicara dan tindakan. Orang lain bisa menghargai kita saat kita berbicara sopan walaupun situasi tidak mengizinkan. Hal ini baik dalam dunia agama, dunia kerja, dunia politik, dunia keartisan, dunia hukum, dan dunia apapun. Jika kita merasa belum memiliki, lakukanlah. 30. Isi buku yang ke-30. Jalan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, lakukan yang terbaik. Seseorang mau kaya pasti juga melakukan yang terbaik sebelum kaya, terutama membangun usaha tahap demi tahap. Jalan yang terbaik menghasilkan yang terbaik. Apa yang harus dilakukan supaya bisa menghasilkan yang terbaik? Perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam membangun usaha harus berpikir untuk bisa maju, memerlukan kesiapan saatnya berjuang untuk memiliki modal yang cukup. Dengan kerja giat, harapan bisa punya hasil yang memuaskan, bisa mengumpulkan uang tabungan setiap bulan, menyukai di bidangnya, sudah siap untuk membangun usaha. Dengan modal dan waktu yang diberikan akan menghasilkan uang dalam usaha. Jangan ragu-ragu saat membangun usaha agar usaha tersebut bisa memberi kemajuan. Perlu kesiapan modal dalam membangun usaha serta pengalaman dan keinginan yang kuat. Karena giat bekerja, harapan ada di depan mata. Jadi tetap berjuang dan bersemangat. Untuk bisa punya usaha yang maju dan bisa menabung, perlu usaha yang benar-benar berkorban sehingga punya hasil yang memuaskan dan bisa menabung. Untuk bisa maju dan berhasil, perlu menggemari pekerjaannya supaya keinginan tersebut tercapai. Dengan banyak modal, saatnya membangun usaha dengan rasa siap. Untuk membangun usaha perlu kerja keras dan itu jalan yang terbaik dan pilihan terbaik. Isi buku yang ke-31. Menikmati kegiatan memberi harapan. Kehidupan manusia banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan menikmati kegiatan memberi harapan. Di antaranya kegiatan itu adalah kegiatan dalam berbisnis, kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan bertukar pikiran, kegiatan dalam merayakan hari besar, kegiatan untuk pergi berwisata, kegiatan membaca, kegiatan menonton, kegiatan berkunjung ke tempat teman, saudara, famili. Saat kita menikmati kegiatan memiliki fungsi yang memberi harapan, kegiatan berbisnis jika kita nikmatin memberi hasil melakukan aktivitas olahraga bisa memberikan rasa sehat buat tubuh. Kegiatan keagamaan memberi manfaat supaya kita bisa kuat dan berpikir luas. Kegiatan mengobrol bisa membuka wawasan. Kegiatan untuk merayakan hari besar bisa memberi kesenangan dalam pikiran. Kegiatan berwisata bisa melihat begitu indah tempat yang kita kunjungi. Kegiatan membaca, menonton, berkunjung memberi manfaat setiap yang kita lakukan. Oke, sekian dulu. Sampai 31 ya. Nanti saya sambungin. Ini masih 1 lembar lebih. Oke, sekian.